Welcome back. Jumpa lagi dengan gua guys. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan banyak rezekinya guys. Terima kasih sudah mampir ke video ini. Kalian beruntung sekali sudah klik video ini, karena sekarang gua akan membahas tentang sekte atau ajaran sesat yang menewaskan hingga ratusan jiwa. Di era zaman sekarang ini, apakah kalian percaya masih banyak adanya sekte ataupun ajaran-ajaran menyimpang? Masih terbukti adanya bahwa di Indonesia juga masih banyak seperti adanya terorisme, bom bunuh diri, ataupun yang lain sebagainya guys. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, kok bisa menewaskan orang hingga ratusan jiwa tanpa bom, tanpa senjata api guys? Simak terus videonya. Bagi kalian yang baru tonton dan mampir di channel ini, jangan lupa buat klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tahu update terbaru dari channel ini. Tanpa banyak basa-basi, jangan skip videonya, let's go. Ternyata masih banyak yang tidak diketahui tentang ajaran sesat di dunia ini. Jangan sesekali kalian buat mencari tahu lebih dalam tentang misteri sekte ataupun agama yang menyimpang ini. Dikisahkan seorang pria bernama James Warren Jones atau biasa disebut Jim Jones, lahir pada tanggal 13 Mei 1931 di kereta dekat Pin, Indiana, Amerika Serikat. Jones meninggal pada tanggal 18 November 1978 di Johnstown, Guyana. Jones merupakan pemimpin sekte Amerika yang berjanji kepada para pengikutnya utopia di hutan-hutan Amerika Selatan setelah memproklamirkan dirinya sebagai Mesias dari Fifth Temple, sebuah kelompok penginjil yang berbasis di San Francisco. Saat John masih kecil, Jones menjadi pengunjung gereja biasa, dan setelah lulus dari Universitas Butler, ia memutuskan untuk memasuki pelayanan pada tahun 1950, dan sekitar 1960-an di Indianapolis, Indiana, Jones mendapatkan reputasi sebagai seorang pendeta karismatik yang mengaku memiliki kekuatan psikis seperti kemampuan supranatural atau meramalkan masa depan dan menyembuhkan mereka yang sakit seperti dukun-dukun biasanya. Dia adalah pendukung vokal integrasi rasa, posisi yang bertentangan dengan beberapa penatuannya di gereja. Pada tahun 1955, ia mendirikan Wings of Deliverance, sebuah Pentakosta yang akhirnya dikenal sebagai Kuil Rakyat. Selama waktu ini, ia terkenal karena bukunya Para Tunawisma. Dan pada awal 1960-an, ia sebagai Direktur Komisi Hak Asasi Manusia di India. Khawatir akan perang nuklir, Jones memindahkan gerejanya ke California Utara pada tahun 1965. Pertama-tama menetap di dekat Ukiah dan kemudian di San Francisco pada tahun 1975. Setelah pindah, Jones yang mengadopsi nama Nabi menjadi terobsesi dengan menggunakan kekuasaan. Tak lama ia mulai menghadapi berbagai tuduhan bahwa ia secara ilegal melakukan pemerasan dari para penggemar untuk digunakan sendiri. Di tengah tuduhan yang meningkat, Jones dan pengikutnya berimigrasi ke Guyana pada tahun 1977 dan disebut Komune Pertanian Johnstown. Sebagai penguasa, Jones mengambil paspor dan dolar dari pengikutnya dengan ancaman pemerasan, pemukulan, dan bahkan kemungkinan kematian. Pada tanggal 14 November 1978, reporter Leo Young dari California
tiba di Guyana dengan sekelompok wartawan dan kerabat pemuja sekte untuk melakukan penyelidikan tidak tepat di atas dugaan pelanggaran. Saat rombongan Ryan dan 14 pembelot dari kultus bersiap untuk berangkat dari landasan udara dekat Johnstown, Jones memerintahkan agar kelompok itu dibunuh. Namun hanya Ryan dan 4 orang lainnya termasuk 3 reporter yang tewas. Pada tanggal 18 November 1978 dia akhirnya memimpin pengikutnya untuk bunuh diri massal. Yang kemudian menewaskan lebih dari 900 orang yang dikenal sebagai pembantaian Johnstown. Dia memerintahkan para pengikutnya untuk meminum minuman bersoda cyanida, sebuah perintah yang dipatuhi oleh sebagian besar dari mereka secara pasif dan tidak dapat dijelaskan. Jones sendiri meninggal karena luka tembak di kepala, kemungkinan dilakukan oleh sendiri. Dia bunuh diri, guys. Pasukan Guyana mencapai Johnstown keesokan harinya, dan jumlah korban kultus yang tewas akhirnya ditetapkan 913 korban, termasuk 304 korban yang berusia di bawah 18 tahun. Ternyata masih banyak anak-anak korbannya, guys. Beberapa korban tewas, termasuk 5 orang tewas di lapangan terbang atau bandara, sehingga jumlah kematian menjadi 918 orang. Mengerikan, ini lebih gila dari yang biasanya. Hampir 1000 orang tewas secara massal, guys. Mungkin si pengikutnya ini sudah dicuci otaknya dengan keyakinan yang tidak masuk akal itu, sampai-sampai mereka mau disuruh minum soda cyanida. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini, guys? Kalau kalian tahu tentang kasus ini, silakan tulis di kolom komentar, guys. Sangat menyesatkan sekali adanya sekte-sekte yang berbahaya seperti ini. Mohon untuk hati-hati bila mana ada orang yang mengaku sebagai nabi atau apalah itu yang mengadakan agama-agama yang menyimpang. Tolong segera dilaporkan ke pihak polisi terdekat, karena ini sangat membahayakan sekali. Kita bisa ambil hikmahnya dari pelajaran ini. Cukup kalian percaya satu agama yang menurut kalian baik buat kalian sendiri. Jangan sampai kalian keliru ketika kalian memilih seseorang mengajak kalian untuk menyimpang ke ajaran yang sesat. Ya, mungkin sudah cukup buat pembahasan kali ini. Semoga kalian suka dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kasus dan misteri selanjutnya.